Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Arifan Project. Nah, di video kali ini saya akan mereview sepatu terbaru dari Yonex, yaitu Yonex Avatar. Nah, jadi sepatu ini saya pilih yang warna putih karena memang sekarang itu lagi ngetrend sepatu badminton yang warna putih ya. Dan ini size-nya sendiri saya pilih yang size 42 dengan panjang insole 27 cm, dan sepatu ini made in China ya, jadi dibuat di Cina. Nah, ini adalah sepatu Yonex pertama ya yang membuat saya tertarik untuk menggunakannya sebagai daily gear. Kenapa? Nah, nanti saya akan bahas di akhir video secara lebih detail. Jadi saksikan terus video ini sampai selesai. Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas mengenai detailing dari sepatu ini. Pertama untuk harganya. Nah, untuk harganya sendiri kemarin itu saya dapat di harga 689 dan itu masih promo ya. Jadi buat kalian yang pengen beli sepatu ini, kalian bisa cek di link yang ada di deskripsi dan juga yang ada di komen ya. Jadi semasih promo kalian bisa dapetin di harga 689. Nanti mungkin ada kenaikan harga ya. Mungkin range harga termahalnya ada di 850-an lah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai varian warnanya. Nah, seperti biasa ya, sepatu Yonex itu biasanya kalau ngeluarin sepatu baru pasti ada 5 varian warna. Nah, pertama yang putih ini, kemudian ada yang black neon, selanjutnya ada yang black flame white, kemudian ada red black, dan yang terakhir itu ada yang warna neon orange. Dan yang paling bagus sih memang menurut saya yang warna putih ini ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk bobotnya sendiri. Nah, ketika pertama kali saya pegang dan unboxing, memang sepatu ini berasa standar ya untuk beratnya, jadi nggak terlalu ringan dan juga nggak terlalu berat. Dan ketika ditimbang, yang kanan sendiri itu bobotnya ada di 328 gram dan yang kiri itu berbeda sekitar 4 gram ya, ada di 324 gram. Nah, jadi totalnya sendiri dia ada di 652 gram dan itu masih standar dan juga masih nyaman lah ketika dipakai, seperti itu. Nah, lanjut kita akan bahas mengenai detailing bahan dan juga teknologi yang ada di dalam sepatu ini. Nah, oke, pertama di bagian uppernya. Nah, di bagian uppernya sendiri dia mengkombinasikan bahan breathable mesh, kemudian ada bahan synthetic leather dan juga ada bahan TPU hot melt. Nah, untuk di sisi bagian toe box sepatu ini dia menggunakan bahan breathable mesh yang dikombinasikan dengan bahan TPU hot melt, dan juga di sisi bagian toe areanya atau di bagian ujung kaki kalian itu dia terbuat dari bahan synthetic leather yang agak sedikit keras seperti ini. Fungsinya sudah tentu untuk melindungi kaki kalian dan juga menjaga durabilitas dari sepatu ini sendiri. Nah, selanjutnya untuk di sisi bagian luarnya sendiri dia menggunakan bahan synthetic leather seperti ini. Nah, dia ada logonya Yonex juga ya di bagian sininya. Kemudian dia juga mengkombinasikan ya sedikit bahan mesh di sisi bagian luarnya sini yang tentunya berfungsi sebagai breathable area di sepatu ini. Kemudian di sisi bagian belakangnya dia full di cover oleh bahan synthetic leather dengan embossan seperti ini ya. Jadi ini timbul seperti ini, jadi kelihatan gagah dan juga kekar ya sepatunya, seperti itu. Nah, kemudian di sisi bagian dalamnya sama ya, dia menggunakan bahan synthetic leather yang sama seperti di sisi bagian luarnya. Bedanya memang nggak ada logo atau apa, dia polos seperti ini. Nah, selanjutnya untuk di sisi bagian tali sepatunya atau shoelacesnya sendiri dia standar ya, masih menggunakan lubang-lubang seperti ini. Dan untuk lidah sepatunya sendiri dia menggunakan bahan mesh yang ada sedikit bahan synthetic leather ya di sisi bagian ujung lidah sepatunya. Oke, kemudian kita lanjut ke sisi bagian dalamnya. Nah, terutama di bagian insole-nya. Nah, ini insole-nya sendiri surprisingly dia sudah menggunakan insole yang berbentuk cup seperti ini ya. Jadi beda dengan seri-seri Yonex lainnya yang masih menggunakan insole flat dengan tambalan di sisi bagian heel kaki kalian. Nah, kalau di Yonex Avatar ini dia udah menggunakan insole yang berbentuk cup seperti ini, dan juga ini empuk ya dan juga suportif di kaki karena memang bentuknya sendiri ini mengikuti kontur kaki kalian, jadi nyaman lah ketika dipakai. Nah, untuk tebalannya sendiri ini kurang lebih 3-4 mili ya, seperti itu. Nah, selanjutnya di bagian top line-nya sendiri ya, untuk spons di area top line ini benar-benar tebal dan juga nyaman ya. Dan untuk collar liningnya sendiri atau pelapis di sisi bagian dalamnya ini juga benar-benar empuk banget, nyaman banget, dan juga terasa adem ketika digunakan. Jadi sepatunya berasa suportif lah ketika dipakai, terutama di bagian top line atau di bagian heel counter sepatu ini ya, seperti itu.
Nah, jadi itu dia teman-teman ya untuk bahan di bagian upper dan juga di sisi bagian dalam dari sepatu ini. Nah, sekarang untuk teknologinya. Nah, untuk teknologi di bagian uppernya sendiri, pertama dia menggunakan teknologi True Shape. Nah, ini udah biasa ya ada di sepatu Yonex, di mana memang True Shape ini berfungsi untuk menjaga kenyamanan kaki kalian, karena memang True Shape ini adalah bentuk dari toe box area sepatu ini ya, yang memang dibuat sedemikian rupa mengikuti kontur kaki kalian ya, sehingga itu akan memberikan kenyamanan ekstra kepada kaki kalian ketika kalian bergerak menggunakan sepatu ini. Jadi sepatunya berasa fit lah seperti itu. Nah, selanjutnya dia menggunakan teknologi double racer mesh, di mana memang mesh yang digunakan di sepatu Yonex Avatar ini punya airflow yang benar-benar bagus ya, dan juga dia lentur dan juga tentunya tahan lama. Ketika saya pegang seperti ini, memang ini meshnya ini berasa benar-benar lentur ya. Jadi mungkin bagi orang yang pertama kali pegang ini dikira meshnya ini tipis ya, ketika dipegang memang agak sedikit melihat-melihat seperti ini, tapi memang untuk karakter double laser mesh ini memang seperti ini ya, dia lentur seperti ini dan juga airflow-nya itu benar-benar bagus. Nah, jadi itu kelebihan dari double laser mesh yang ada di sepatu-sepatu Yonex seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai midsole dari sepatu ini. Nah, untuk midsole-nya sendiri sudah tentu dia menggunakan bahan pylon dengan teknologi andalan dari Yonex, yaitu teknologi True Cushion. Nah, teknologi True Cushion ini berfungsi sebagai shock absorption di dalam sepatu ini ya. Jadi membuat gerakan kalian berasa lebih nyaman, meredam shock yang terjadi ketika kalian jumping ataupun landing. Jadi itu akan membuat kaki kalian terasa lebih nyaman ketika menggunakan sepatu ini, dan tentunya untuk meminimalisir resiko cedera pada kaki kalian ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk outsole-nya. Nah, untuk outsole-nya sendiri sudah tentu dia menggunakan rubber karet non marking ya, seperti ini dengan pattern heksagonal seperti ini ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk teknologinya sendiri, kalau di bagian midsole-nya seperti yang saya bilang tadi, dia menggunakan teknologi True Cushion andalan dari Yonex ya. Selanjutnya di bagian midfoot area sepatu ini dia juga sudah menggunakan double stabilizer ya, di sisi bagian kiri dan juga di sisi bagian kanannya, dan juga dia sudah menggunakan carbon fiber plat. Nah, jadi dia ada carbon fibernya ya di sisi bagian tengahnya ini seperti itu. Nah, kemudian untuk teknologi di bagian outsole-nya atau di bagian rubbernya, seperti biasa dia menggunakan teknologi Hexa Grip Sole andalan dari Yonex, dimana memang dengan pattern heksagonal seperti ini memang diklaim mampu memberikan grip yang maksimal ketika kalian bergerak menggunakan sepatu ini ya, seperti itu. Dan di sisi bagian belakangnya seperti biasa dia sudah berbentuk round seperti ini ya. Jadi ini diklaim mampu memberikan all around support yang lebih maksimal ketika kalian menggunakan sepatu ini. Nah, jadi itu dia teman-teman ya mengenai harga, bahan, bobot, teknologi dan juga varian warna dari sepatu Yonex Avatar ini. Nah, sekarang saya akan kasih tahu teman-teman ya, kenapa saya pengen pakai sepatu ini sebagai daily gear saya. Jadi tumben ya saya pakai sepatu Yonex ya. Biasanya itu saya pakai sepatu Li-Ning. Saya memang termasuk Li-Ning fans lah seperti itu. Nah, ada beberapa alasan ya kenapa saya mau pakai sepatu ini sebagai daily gear saya. Pertama, memang feel uppernya itu senyaman sepatu Li-Ning ya, di range harga ya 600.000 ke bawah ya. Jadi nyaman lah ketika dipakai. Nah, feel-nya itu benar-benar terasa fit di kaki, kemudian support di area top line atau di bagian heel counternya ini juga benar-benar nyaman ya. Dan juga feel dari uppernya secara keseluruhan itu benar-benar berasa adem ketika dipakai. Jadi nggak mengganggu kenyamanan kaki kalian lah ketika kalian bergerak menggunakan sepatu ini, seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya yang jadi bagian pentingnya juga adalah insole sepatu ini dia sudah berbentuk cup seperti ini, dan ini memang nyaman ya ketika dipakai, karena memang di bagian heelnya sini itu benar-benar menyangga kaki kalian dengan sangat bagus ya. Jadi nyaman banget ketika dipakai ya, nggak seperti sepatu-sepatu Yonex lainnya yang masih menggunakan tambalan dan bentuknya masih flat seperti itu. Walaupun ini memang sedikit tipis, tapi dengan support di area heel ini memang terasa nyaman ketika dipakai, dan juga kainnya itu keset ya, jadi meminimalisir slide yang terjadi ya, terutama pas kita bergerak secara tiba-tiba ya, sudden move ketika nyari-nyari bola yang susah ya, terutama pas kena drop shot seperti itu enak ya.
jadi nggak ada slide di kaki, jadi kita bisa cepat antisipasi bola dari lawan lah seperti itu. Nah itu dia ya untuk insole-nya. Nah untuk di sisi bagian dalamnya ini nyaman banget sih, seperti yang saya bilang tadi ya, spons-sponsnya itu benar-benar berasa suportif di kaki dan juga adem ya kain-kain di sisi bagian dalamnya untuk pelapisnya seperti itu. Nah selanjutnya tentu di bagian midsole-nya. Nah untuk midsole-nya ini juga menjadi pertimbangan penting buat saya ya, karena memang feel dari midsole-nya ini benar-benar terasa empuk ya. Jadi kalau misalkan saya compare sendiri, ini hampir sama feel-nya itu dengan Li-Ning Ranger Lite Z1 yang terbaru dan juga Li-Ning Dual Cloud 3 ya. Jadi feel-nya sama persis seperti itu, benar-benar terasa empuk dan juga terasa nyaman di kaki, terutama pas kalian jumping ataupun landing ya. Jadi enak banget nih untuk midsole-nya seperti, jadi bisa bersaing lah dengan dua sepatu yang saya sebutin tadi ya, seperti itu. Selain itu dia di bagian midfoot areanya juga sudah ada double stabilizer dan juga ada plat karbonnya. Jadi ini lebih bagus dari Li-Ning Ranger Lite Z1 ya untuk teknologi di bagian midfootnya seperti itu. Nah kemudian untuk tingkat fleksibilitasnya sendiri, memang kalau saya compare dengan Li-Ning Ranger Lite Z1 berasa agak sedikit lebih kaku ya sepatu ini, tapi secara overall ketika digunakan nggak yang terlalu mengganggu banget sih, nggak separah sepatu Yonex yang satu ini ya, yang sudah saya review di channel ini juga. Nah jadi feelnya itu masih terasa nyaman di kaki lah seperti itu. Nah selanjutnya untuk bagian outsole-nya sendiri ya, ini juga menjadi bahan pertimbangan saya ya, karena memang untuk rubbernya ini benar-benar tebal ya. Nah seperti yang terlihat di video, memang untuk patternnya ini benar-benar tebal ya. Jadi secara teori sih memang seharusnya rubbernya ini bertahan jauh lebih lama ya, seperti itu dengan pattern yang memang tebal seperti ini. Dan ketika saya pakai memang ini gripnya bagus banget sih ya, ketika dipakai di lantai karpet dan juga di lantai keramik seperti itu. Jadi untuk grip ini benar-benar nggak ada masalah sama sekali ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk stabilitasnya sendiri, sepatu ini juga benar-benar terasa stabil ya ketika dipakai dengan teknologi double stabilizer dan juga ada bahan carbon fiber di sisi bagian midfoot area sepatu ini. Memang membuat sepatu ini terasa stabil ketika dipakai ya, terutama pas kalian melakukan gerakan-gerakan side stepping, melakukan gerakan-gerakan secara tiba-tiba ya ke segala arah. Nah ini benar-benar sepatunya berasa stabil banget dan juga mampu mensupport movement kalian dengan jauh lebih baik ya, seperti itu. Nah kalau misalkan masalah desain sendiri, kalau masalah desain itu kan relatif ya, jadi masing-masing orang mungkin punya pendapatnya sendiri ya mengenai desain sepatu Li-Ning ataupun desain sepatu Yonex seperti itu. Nah tapi memang secara overall kalau menurut saya pribadi sih desain dari Yonex Avatar ini ya menarik, dan juga pilihan warnanya itu lumayan banyak ya. Jadi kita bisa pilih-pilih warna yang sesuai dengan warna favorit kita lah, seperti itu ya. Nah jadi itu dia teman-teman ya, beberapa alasan kenapa saya pengen coba sepatu ini sebagai daily gear saya seperti itu. Nah jadi memang sepatu ini secara overall saya rekomenin buat kalian, dan juga sepatu ini juga layak lah dibanderol dengan harga 600 sampai dengan 700 ribuan, dan saya pikir juga sepatu ini bisa bersaing langsung dengan sepatu-sepatu Li-Ning ya, terutama yang Li-Ning yang terbaru yaitu Ranger Lite Z1 ataupun Li-Ning Dual Cloud 3 yang seri lamanya ya, seperti itu. Jadi dengan bahan upper, kemudian feel midsole dan juga insole dan juga teknologi di bagian midfoot area sepatu ini, saya rasa sepatu ini unggul ya dari segi teknologi kalau kita compare dengan dua sepatu yang saya sebutkan tadi ya, seperti itu. Nah jadi secara overall memang sepatu ini saya rekomenin buat kalian beli, dan juga ini bisa menjadi opsi buat kalian ya jika memang kalian bosan dengan desain-desain dari sepatu Li-Ning ya. Jadi sepatu Yonex Avatar ini sudah bisa bersaing langsung dengan sepatu Li-Ning yang dua tadi ya, seperti itu. Nah jadi demikian saja ya teman-teman untuk review dari Yonex Avatar ini. Jadi buat kalian yang lagi cari sepatu di range harga 700 ribuan ya, ini bisa menjadi opsi buat kalian seperti itu. Nah jadi demikian saja untuk review kali ini, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.